Pemecahan kementerian di sektor pendidikan Kabinet Prabowo Subianto menghadirkan perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Langkah berani ini tentu menuai berbagai reaksi, namun secara umum memberikan harapan baru bagi sistem pendidikan yang lebih fokus dan terarah. Kementerian yang sebelumnya dipegang oleh Nadiem Makarim kini dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Pemecahan ini tentu memiliki implikasi besar, baik dalam hal kebijakan, alokasi anggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan. Pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor pendidikan yang selama ini mungkin terabaikan. Hal ini juga memungkinkan adanya kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Namun, pemecahan kementerian ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal koordinasi antara ketiga kementerian tersebut. Mengingat, sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, dan setiap jenjang pendidikan memiliki keterkaitan yang erat. Pastinya kan dengan pemisahan ini akan ada kebutuhan manajemen pasti gitu. Tapi kami juga tidak berharap anggaran untuk 2025 ini terlalu banyak digunakan untuk dukungan manajemen, karena masyarakat juga sangat menunggu program-program yang langsung terasa ya dan menyentuh kepentingan mereka. Dan alhamdulillah memang dana-dana untuk kepentingan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih sudah teralokasi, seperti dana untuk makan siang bergizi ataupun juga dana untuk membangun sekolah-sekolah unggulan. Mungkin kami juga nanti akan memeriksa kembali dari pemecahan ketiga kementerian ini, bisa jadi ada pergeseran-pergeseran dan semua itu harus diputuskan bersama DPR, tidak diputuskan sendiri oleh masing-masing kementerian itu tentunya. Jadi kami bersiap-siap untuk membahas juga hal itu. Senada dengan pemerintahan baru, DPR RI juga terus berkomitmen mengawal pemerataan pendidikan Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Tak hanya itu, kualitas dan kesejahteraan para tenaga kependidikan juga menjadi salah satu fokus yang akan diperjuangkan. DPR RI akan memastikan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat SMA, mengingat pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing. Kalau kita berniat untuk bisa mencapai satu kondisi Indonesia Emas 2045, maka pilihannya adalah menyiapkan SDM unggul dari sekarang. Dan SDM unggul itu harus diawali dengan menguatkan aspek pendidikan. Aspek pendidikan kita didasari oleh kesiapan kualitas, pemerataan pendidikan, dan itu masih jadi PR. Saat ini kita masih belum bisa meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Jikapun kemudian masing-masing daerah ada sekolah-sekolah yang diunggulkan, tetap saja kita punya problem adalah bagaimana menguatkan SDM guru, satu, kesejahteraan guru, kedua, ketiga, kita juga harus memberikan peluang aksesibilitas bagi anak-anak Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan. Saat ini rata-rata lama bersekolahnya masih 8,9 tahun, artinya belum selesai SMP. Dan itu jadi tantangan besar buat kita. Kalau kita mau maju, maka minimalnya harus diselesaikan sampai SMP dan bahkan kemudian kuliah. Sehingga kita tidak boleh membatasi aksesibilitas kita kepada pendidikan di masa yang akan datang. Banyak ya isu-isu yang mungkin juga sebetulnya bukan isu yang baru ya, seperti terkait dengan pemerataan pendidikan, karena gap antar satu daerah dengan daerah lain atau antar kelompok sosial itu masih dirasakan. Jadi tadi juga muncul ya dari beberapa teman agar tetap memperhatikan daerah-daerah yang merupakan daerah 3T supaya pendidikannya itu diberikan perhatian lebih. Kemudian juga kita ingin agar khususnya ya karena pendidikan tinggi, riset dan teknologi, termasuk juga ada BPS di sini, kita ingin bahwa data-data itu digunakan atau hasil riset itu digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan ke depannya. Dan kita juga ingin agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin saat ini termasuk dosen-dosen gitu ya yang masih memiliki berbagai keluhan, baik itu menyangkut kesejahteraannya, mungkin pengakuan statusnya, termasuk juga perlindungannya, itu juga masih menjadi satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah yang diharapkan mampu memberikan fokus yang lebih baik bagi setiap sektor pendidikan di Indonesia. Penunjukan figur-figur berkompeten di setiap kementerian memberikan harapan bahwa reformasi ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan nasional.
Keberhasilan reformasi sektor pendidikan ini bergantung pada koordinasi yang baik, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan dari semua pihak, reformasi ini diharapkan mampu membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, merata, dan siap menghadapi tantangan global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.